Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sore-sore saya mau cerita sedikit nih ya. Pengalaman diangkat jadi karyawan tetap dalam waktu 2 bulan. Kok bisa? Bisa. Saya pernah ngalamin. Oh iya, jangan komplain ya, baju saya rombeng. Lanjut. Jadi di tempat saya nih di tahun 2009 dibangunlah retail terbesar di Indonesia yang sekarang tutup. Yang musuhnya Nobita. Tahu kan siapa yang gendut? Nah itu ya. Jadi dibangunlah. Kami senang nih warga sini. Wah enak nih, ada lowongan pekerjaan, apalagi tuh retail terbesar gitu ya. Akhirnya lamaran kami dikumpulin sama pihak RT. Nggak lama kami dipanggil buat tes di Pondokopi. Nah kami jalanin tuh segala macem. Wah saya berdoa sampai saya bernajar, kalau saya masuk di retail tersebut saya bakal puasa Senin Kamis full ya. Oke, pas tes saya sholat duha, berdoa tuh. Akhirnya, tahu akhirnya? Nah, akhirnya nih, teman-teman saya dipanggil tuh buat ikut GO di retail tersebut, karena kan barang-barang masuk. Nah, saya belum dipanggil. Oh, pikir saya nggak lolos. Udahlah. Tapi alhamdulillah saya dipanggil di perusahaan lain yang bergerak di bidang otomotif. Dia kayak jual part-part gitu. Nah, saya ditempatin di dekat rumah saya, nggak jauh. Terus saya senang dong, wah berarti saya mungkin nggak diterima di retail tersebut. Akhirnya saya buka juga tuh GO di tempat yang baru. Nah temen saya ngasih tahu ke ibu saya, katanya begini, itu namanya si Udin pas waktu baris itu di retail itu dipanggil, kok nggak ada. Nah ibu saya bilang ke saya, Dina malu dipanggil, katanya lu ada di situ. Nah kan saya nggak yakin ya, saya telepon lah teman saya yang cowok. Dia bilang iya bro, nama lu dipanggil. Lah tapi kok nggak ada info dari pihak itu retail gitu ya. Nah ya saya inget tuh, Selasanya saya datanglah ke retail itu untuk ketemu HRD-nya. Sumpah itu HRD judesnya minta ampun. Saya tanya ke sapam, Pak, saya mau ketemu sama ibu HRD dong. Bentar ya mas. Keluarlah dia. Iya mas, ada apa? Ya bu, katanya nama saya dipanggil, nama saya ini. Oh kamu ini ya? Yaudah nanti ya akan dipanggil. Gitu. Ingat banget saya itu HRD ya. Ya udahlah ya, karena saya udah kerja juga ya, jadi nggak masalah. Nah pas hari Kamis ada telepon dari HRD tersebut. Ya, kamu si Udin ya? Iya bu, iya saya dari ini. Besok Jumat datang ke kantor pusat untuk tanda tangan kontrak. Wah, saya bingung dah tuh. Waduh, gimana nih ya? Sementara saya udah kerja dan GO juga di tempat saya yang baru ini, guys. Ya sudah, dengan penuh keyakinan dan ngobrol sama nyokap, ya udah ambil aja, mendingan yang retail gede ini. Kan deket rumah. Nggak sampai 5 menit. Ngesot juga sampai gitu ya. Nah, Jumatnya saya datanglah ke kantor pusatnya di Gatot Subroto. Saya ketemu HRD-nya. Tahu nggak apa kata HRD-nya? Mas kontraknya cuma 2 bulan. Setelah itu ada kemungkinan kita nggak perpanjang kontrak tersebut ya. Tahu nggak? Dengan penuh keyakinan gue jawab, nggak apa-apa Pak, saya terima walaupun cuma 2 bulan. Ya udah, deal lah ya. Tangan kontrak gue tuh buat 2 bulan. Gue dateng lah tuh ke retail yang gede itu. Nah emang ada kesalahan, gue nggak ngomong ke kerjaan gue yang udah terima itu. Gue main cabut aja, itu kesalahan gue. Tapi pihak kantor yang spare part motor itu nggak nyari gue juga sih. Nah oke. Akhirnya gue kerja lah di retail yang gede itu guys ya. Pokoknya itu retail udah jadi ya. Jadi gue nggak ikut rapi-rapi, nggak ikut masukin barang tuh. Gue udah jadi, pokoknya semua udah beres. Nah di sini nih yang gue bilang tadi, sebulan, pas 2 bulan, gue deg-degan guys. Gue takutnya itu gue langsung diputus kontrak. Tahu nggak? 8 orang yang waktu itu bareng-bareng sama gue dipanggil ke kantor pusat. Lo mau tahu?
diangkat jadi karyawan tetap dalam waktu 2 bulan, 8 orang itu. Wah, heboh tuh di retail itu. Jadi yang lama-lama, yang udah lama tahunan gitu ya, yang masih kontrak, waduh, pada komplain katanya, wah enak banget itu dia ya, baru 2 bulan nggak ikut GO terus diangkat jadi karyawan tetap. Mantep amat lu ya. Wah, itu gue diomongin di belakang, keenakan. Lanjut part 2 ya.